Kenapa harus standby? Karena salah satu mantan karyawan itu adalah marketing. Marketing itu job desk-nya adalah membalas klien dengan fast respon. Demi Allah, demi Rasulullah, Allah ini saya sumpah. Saya kepengen teman-teman ngerasain kayak saya. Ya udah, pulang. Jadi sama bapak viral ini. Jangankan pengacaranya, dukunnya aja saya ketuanya. Semuanya saya. Gimana? Emang kamu belum tahu? Viral Gus Yo, Mang. Santuy people, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua topi mangkok In here, always in here. Disponsori oleh kue lupis. Tidak. tidak. Ini Mamang beli sendiri karena Mamang doyan gitu kan. Yo, Ya. remind dulu. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram dan Facebooknya Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Description, yes. Jangan lupa tonton sampai ujung, sampai habis ya gitu. Ada karena di belakang tuh ada salam-salam say thank to super thanks ya. Yes. Buat aspirasi Santuy people yang punya aspirasi monggo gitu ya di apa namanya dituliskan gitu. Siapa tahu mau mengirim salam ke bebeknya gitu Yes, kan. bisa. Ada juga yang mau sekedar mengetik aja ya silakan. Boleh. Ya, rulesnya kayak gimana nanti silakan di akhir. Gimana sih caranya biar dibacain gitulah ya. Yes. Nyo. Ya. Seru nih hari ini nih. Kenapa tuh? Banyak banget. Ada kelanjutan dari apa namanya pengakuan ex karyawan John LBF, ada klarifikasi dari Bang John ya, bahkan ada yang sekarang masih jadi karyawan Bang John ikut klarifikasi gitu kan. Ada juga Lutfi Agizal, tau nggak? Anjay yang dulu ngelaporin kata Anjay. Oh, iya. Yes, dia ngelaporin siapa namanya? Siapa? Live guyur-guyur Oke, gitu. oke. Iya. Setelah tidak ada yang melaporkan gitu, bahkan Bang John juga cuma apa namanya gertak doang mungkin waktu itu ya. Akhirnya ini ada yang melaporkan nih Lutfi Agizal of the Anjay ya. Akhirnya dia tidak melaporkan kata-kata Anjay, tapi melaporkan yang live mandi lumpur gitu. Setidaknya ini ya lebih apa namanya? Lebih berguna Ya, lah lebih gitulah berguna. ya. Ada juga konten kreator kemarin yang kita react juga ada di situ. Akunnya katanya diblok sama akun Bang John. Yeah. Wah, kenapa ya kok bisa seperti itu? Ada juga Firdaus Wibowo yang mulai berulah, sepertinya dia sudah stop dari perpartaian ya. Iya. Karena kontennya sudah mulai berulah, dan Gus Wesi yang makin mendalami peran sebagai konten kreator ya. Oke. Jadi dia udah beralih. Akhirnya ya berkat Marsha Radival, Gus Wesi udah tidak lagi menjadi paranormal, Iya, tapi menjadi konten konten kreator. kreator. Dan juga ada juga mas-mas gitu atau mbak-mbak yang adu mekanik ke Karen Dinner gitu. Dia nggak tahu rulesnya, kayaknya berantem beneran katanya gitu. Iya. Sekarang kita meluncur yang pertama dulu kali ya, Jus. soal mas-mas yang katanya di blok akunnya. Luncur. Jus. Ini ya. Aduh, mohon maaf sekali lagi untuk yang menghujat. Aku minta maaf dari hati yang paling dalam. Tidak ada maksud untuk menyudutkan, tidak ada maksud untuk menyerang, tidak ada maksud untuk offense. Aku hanya mengutarakan rasa penasaranku. Mohon maaf sekali lagi, aku diblok. Kasihan anjir. Kenapa di blok? Kalau yang lupa mungkin atau yang baru nyemplung sekarang, Santuy people yang mana sih akunnya yang ini meluncur? Jus. Nih, cek people. Play. Baru 2 hari yang lalu aku upload tentang rasa penasaranku kok bisa dalam jangka waktu 2 tahun bisa jadi miliarder dan bisa bikin beberapa perusahaan sekaligus. Di Twitter lagi rame nih, di-spill sama mantan karyawannya. Tuh. Yang ini. Iya. Mas-mas yang ini. Kan jadi gimana ya kalau melihat reaksi seperti ini? Ya tetap harus netral sih Mamang gitu. Jadi terlihat terkesan dari kubunya Bang John terlihat ketar-ketir gitu. Karena ngeblok ini. Ya tapi Iya. belum mewakili sih. Mending kita melihat yang satu ini meluncur. Jus. Nah, ini turun tangan langsung Mamba Alfa Citra. Iya, Yes, you know Citra. Turun tangan langsung nih, katanya ini ada caption, boleh disikat Nyonyo. Testimoni Citra ex karyawan minimarket yang saya terima kerja. Nilai sendiri ya. Saya sayang nggak sama karyawan saya. Karyawan gua ratusan guys, happy semua dan akan terus nambah karyawan. Ceki people. Play. Halo, karena aku nggak bisa nge-stitch pakai video, aku nggak tahu kenapa, mungkin TikTok aku error. Pokoknya ada yang nge-tag aku di tentang Bapak Henry atau Bapak John.
tentang negatif itu banyak banget sih yang komen kayak gitu. Enggak loh guys, ya buktinya Citra, semua bukti kebaikan bapak itu ada di Citra. Kalian tahu kan, di hari pertama Citra datang untuk menemui bapak itu, Citra langsung diterima tanpa ditanya latar belakangnya apa, langsung dikasih seragam, langsung dikasih dibeliin jilbab, langsung dikasih handphone untuk Citra kerja, karena HP Citra juga nggak bisa mendukung kalau untuk kerja. Habis itu kalian tahu nggak, tempat tinggal Citra, akomodasi tempat tinggal Citra itu dibiayai oleh bapak dan dicariin, karena Citra nggak ngerti daerah Jakarta, itu bapak cariin kosan Citra tuh dicariin oleh bapak dan dibiayai oleh bapak. Terus kalian tahu nggak dicariinnya itu 5 menit doang dari kosan aku ke kantor. Baik banget Oh, kan. jaraknya. Terus inget nggak kejadian pas bapak nge-repost foto Citra di IG, itu Citra nggak sama sekali nggak ada niatan untuk minta diposting, tahu kan. Citra iseng nih, jam 8:30 Citra udah datang di kantor, terus bikin status. Kalian lihat sendiri chatannya kan di IG bapak, itu sama sekali nggak ada Citra minta untuk diposting. Itu inisiatif bapak sendiri untuk menyemangati Citra. Sekarang Citra udah bisa jualan di marketing bapak, karena bapak ngerangkul untuk mendidik Citra itu tentang marketing tuh, ngerangkul banget untuk suruh partner-partnernya itu kayak ngerangkul gitu, suruh teman-teman yang lainnya tuh kayak ngajarin Citra. Karyawan-karyawan di situ tuh ngerangkul Citra banget, family banget, dan care banget ke Citra. Karyawan aja care itu apalagi bapaknya kan, iya kan. Terus Citra juga udah bisa jualan sekarang, bener-bener udah hampir ngerti gimana cara marketingnya. Bayangin 2 hari udah bisa, berarti mereka tuh pas Citra nanya tuh selalu jawab gitu loh, ramah banget. Oke ya guys, sudah segitu aja. Jadi jangan kedengar omongan orang lain. Mungkin orang-orang itu tuh cuma gak suka sama bapak gitu. Oke, buktinya semuanya ada di Citra guys. Oke Nyo, case ini kan biasa kan menimbulkan pro dan kontra ya nggak? Iya. Yang pro akan beranggapan bahwa itu mbak-mbak yang ngasih tweet mah atau yang bikin tweet di Twitter, lu aja yang nggak bener, makanya dipotong gaji, makanya ini, makanya itu, makanya ini. Iya. Jadi beranggapan bahwa sudut pandang si mbak-mbak yang bikin tweetnya, dia kerjanya nggak bener gitu maksudnya gitu kan. Yang kontra akan beranggapan bahwa ini disuruh nih gitu kan. Iya. Ini akan akan ada kenaikan gaji nih gini karena udah ngebelain atasannya gitu, penjilat lah atau apalah. Tapi karena kalau kita lihat ini diposting sama akunnya Bang John, otomatis yang komen-komennya itu rata-rata yang pro. Nah, kita meluncur ke akun karyawannya Bang John. Oke. Cek Jus. Kok kamu ngerti ngomong aku kan gitu. Ya kan pasti meluncur. Oh iya, oke. Ini dia Yolanda Beverly, 13,1k follower gitu kan, dengan caption Gak ada bos yang scare ini sama karyawan guys. @JohnLBF @high5 tuh. Ya. Ini doi ini karyawan High5 kayaknya. Ceki people. Play. Bahkan aku punya bukti lainnya. Mana ada bos scare ini, handphone rusak langsung diganti, dan dia selalu support kita. Kalau ada karyawan yang butuh sesuatu, kasbon dan lain-lain, langsung minta Pak John, hari itu juga dikasih. Bahkan untuk berangkat ke kantor, kalian gak punya motor aja dibeliin langsung. Jadi kalau kalian pikir hanya karena satu screenshot yang gak valid seperti itu. Dan kalau kalian tahu nih yang viral di Alfamart, dia itu udah bekerja loh di kantor kita, dan dia sudah difasilitasi handphone baru dan juga kos terdekat di kantor. Jadi kalau kalian percaya kayak gitu, itu semua hoax guys. Bapak atau Pak John LBF itu tidak seperti itu, dan kita yang sebagai karyawannya itu tahu gimana Pak John baiknya sama kita dan bagaimana dia care-nya sama kita. Kita meluncur ke komen ya. Gak usah pakai lama, dari Vian Kavian. Maaf, menurutku saya tidak percaya. Ada lagi dari Hiska. Jelas belain bosnya lah, ntar dilihat aja akhir ceritanya katanya tuh. Nih ada yang bikin dialog meme. Ya. Bang John, siapa aja yang memperbaiki citra saya di TikTok dan FYP maka akan naik bonus katanya tuh. Mungkin dia masih kerja di tempat Pak John, tapi kalau udah keluar lain cerita. Kalau di akun TikTok Mbak ini, itu bisa dibilang isinya kontra semua gitu kan. Bahkan Mbak ini gak cuma sekali gitu, dia ngerespon-responin gitu, seperti public relationnya perusahaannya Bang John gitu, untuk memperbaiki citra gitu kan. Ada lagi meluncur. Jus.
Nih masih dari mbaknya nih, Ceki people. Play. Dan aku mau klarifikasi juga mengenai kerja 24 jam. Nggak semuanya 24 jam. Kalau kalian mau ibadah, kalian mau makan, kalian mau mandi, nggak mungkin juga Pak John itu nyuruh kalian harus standby handphone. Kenapa harus standby? Karena salah satu mantan karyawan itu adalah marketing. Marketing itu job desk-nya adalah membalas klien dengan fast respon. Kalau kalian tanya, bener gak yang kemarin video viral itu gajinya 17.500.000? Bahkan next month-nya aku dapat 20 juta lebih, kalian bisa lihat di sini. Jadi tolong jangan percaya hoax seperti itu atau dengan satu sisi bukti screenshot yang gak valid. Dan juga buat mbaknya hati-hati karena itu juga bisa jadi penilaian di perusahaan lain loh kalau kamu menjelekkan perusahaan tersebut atau perusahaan sebelumnya. Jadi buat pelajaran jangan pernah menjelekkan perusahaan yang sebelumnya kamu bekerja di situ karena kenapa rezeki kamu dari situ, kamu makan dari situ juga. Yang terakhir sih setuju sih. Ya. Yang terakhir aku kalimat terakhir setuju nih. Tapi ada komenan dari Maros boleh disikat. Mbak itu screenshot saldo mbaknya kayaknya bukan uang masuk. Nah ini nih. Balik lagi ya, yang aku bilang, yang kontra akan tetap kontra, yang pro akan tetap pro. Iya. Dilihat kan ini nih. Memang ini screenshot saldo dia gitu kan. Iya kan. Cuman kan gak ada yang tahu juga gitu apakah dia punya berapa rekening yang entah buat gaji masuk doang kan kayak Mamang gitu juga kan. Iya maksud aku gini, mbaknya kecelek ngasih celah yang harusnya mungkin yang dia tumpulin, yang dia tampilin itu saldo mutasi dana masuk gitu. Iya. Bukan saldo saat ini. Iya. Kalau saldo saat ini kan nggak ketahuan nih sebenarnya transfernya berapa gitu. Apakah 10 juta terus dia punya 10 juta juga gitu kan. Iya. Itu ya mungkin mbaknya belum profesional ya di bidang klarifikasi. Cuman ada di tanggal doang gitu. Padahal kan dia yang tunjukin mutasi masuknya aja gitu nih. Mutasi masuk gitu sekian gitu yang udah jelas nggak bisa diganggu gugat. Kalau kayak gini kan yang dia tunjukin saldonya bener kata komenan itu screenshot saldo mbaknya bukan uang masuk. Ya memang bener ini saldo mbaknya bukan uang masuk gitu. Jadi antara screenshot sama statement agak kurang nyambung gitu. Tidak menekankan bahwa dia ditransfer nih 20 juta karena kan ngerespon video viral yang kemarin digaji 17 juta gitu kan. Mau aku juga. Sekarang kita ke nextnya. Next. Lama tak jumpa, the brother of soda kering. The supplier of the distributor of the wow. Ada klarifikasi dari John LBF. Ceki people. Play. Semoga ibu kamu sehat selalu. Kamu cuman tinggal sendiri sama ibu kamu ya. Saya tahu mungkin kamu masih labil, umurnya masih belum dewasa cara berpikirnya. Saya memaafkan kamu, ya. Oke, semoga kamu sehat selalu, ya. Dan kalau memang kamu masih mau kerja di tempat saya, boleh, silahkan balik, ya. Gitu ya teman-teman ya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaupun kamu tidak mau balik lagi di perusahaan saya, nggak apa-apa. Saya berdoa semoga karir kamu baik, masa depan kamu baik. Saya doakan kamu punya kesuksesan untuk apapun yang kamu cita-citakan. Biar bagaimanapun kamu boleh menoleh ke belakang. Ingat nggak waktu di Kelapa Gading saya dampingi kamu, ini loh cara nyari prospek, nih saya ajarin nih, kamu masuk ke LinkedIn, yuk saya bantu yuk. Ini aku dapat prospek nih kamu follow up ya, ini tinggal deal. Ini klien nih, temen nih, udah siap transaksi pendirian PT nih kamu closingin ya, insentifnya buat kamu. Demi Allah, demi Rasulullah, biar kaki gua buntung, biar gua nggak selamat kalau gua bohong nih apa yang gua sampaikan. Anda tanya ke orangnya langsung ya. Saya sayangi dia dengan sepenuh hati, saya bimbing dia dengan sepenuh hati ya. Kalaupun kamu ada salah jalan, hilaf dan lain-lain, segeralah bertobat. Karena hidup di dunia itu cuma numpang minum sesaat. Jangan sampai perbuatan jahat kita, tingkah laku buruk kita nanti mengantarkan kita bukan ke surganya Allah tapi ke neraka jahanam. Kamu muslim juga, kamu berhijab, ya, kamu berjilbab, kamu muslim, bertobatlah sebelum terlambat. Yang penting kamu niat bertobat, saya sudah memaafkan. Oke? Gitu ya. Yo. Ya. Dari klarifikasinya Bang John, aku bisa menyimpulkan bahwa si mbaknya itu yang bikin tweet kemarin itu bener karyawannya.
mantan karyawannya, sorry. Iya. Karena Bang John kenal jelas kan, kamu tinggal sama ibu kamu kan. Iya. Detailnya kan, terus sampai ada flashback history yang dulu di Kelapa Gading lah, terus dia tahu berhijab segala macam. Berarti Mama bisa nyimpulin bahwa si mbaknya itu bener ex karyawannya gitu. Bukan kemarin kan masih bingung. Ini orang bener ex karyawan apa bukan gitu. Iya. Iya enggak? Tapi dari chat yang kemarin kan ada yang ngebalas juga yang dari sisi yang pro-nya sama Bang John kan. Di tweetnya mbaknya itu, Mbak itu emang kayaknya apa gitu, kalau nggak salah ditampilin juga orang dia juga sayang juga kok sama mbaknya dulu nih, ada buktinya gitu kan, ada kemarin. Oh, aku nggak ngeh gitu. Ada kemarin. Kemarin aku masih ragu kalau dia ini sebenarnya karyawan beneran apa bukan gitu. Berarti kan karyawan beneran. Oke, dia mantan karyawannya itu udah divalidasi kan dari Bang John sendiri kan, karena kenal detail ya. Tinggal permasalahan yang kemarin sampai akhirnya nimbul screenshotan chat itu. Itu triggernya dari mana gitu. Ibaratnya ya, triggernya dari mana itu yang dipermasalahkan. Cuma dari screenshotan yang kemarin sih yang aku paling tidak setuju adalah yang nggak tahu, beda job desk, beda waktu standby ya. Cuman ya kalau 24/7 sih kayak ampun gitu. Harus standby 24 jam sehari selama seminggu. Ya aku sih enggak sih ya. Aku butuh tidur soalnya. Aku tukang tidur soalnya. Balik lagi sih Bang, kayak balik ke apa? Mungkin udah kayak dikasih tahu dari awal gitu, sama kayak perusahaan Nyonyo aja gitu. Iya. Mungkin ya, cuman aku beda cerita kalau misalnya memang nggak dikasih tahu di awal. Kamu misalnya kan katanya kan marketing itu memang harus selalu fast respon menjawab kliennya. Tadi kan dari yang itu kan. Ya mungkin kalau sebelumnya, maksudnya kayak pas waktu masuk dikasih tahu kayak gitu. Berarti kan keputusan ada di mbaknya nih yang bekerja, mau nggak kayak gitu, kalau enggak atau mau di tempat yang lain gitu. Bener, bisa beda kan, marketing dengan finance itu akan beda rulesnya, dengan HR akan beda juga rulesnya. Iya, tinggal nunggu ini ada kelanjutan dari mbaknya gitu kan. Kemarin mbaknya udah ngelempar percikan api nih, seru nih, woi kegoreng nih gitu kan. Terus ada respon banyak nih dari kubu Bang John nih. Tinggal dari mbaknya nih biar makin menarik untuk dibahas begitulah ya. Sekarang kita ke nextnya Nyo. Next. Ini ada lagi pembelaan dari karyawannya Bang John, Nindya Francisca A-nya 3, bukan Siska E-nya 3 ya. Jangan meludahi piring nasi kalian sendiri guys. Untuk mabos semangat Pak, we love you. Jeki people. Play. Gue mau mengomentari salah satu tweet viral mengenai bos gue dari ex karyawannya. Jadi gini, gue mau ngasih tahu salah satu ketulusan dan kebaikan bos gue terhadap karyawannya. Jadi mohon untuk mbak ini diperhatikan ya. Demi Allah, demi Rasulullah, Allah ini saya kepengen teman-teman ngerasain kayak saya. Ini bukti kebaikan Pak John, pedulinya Pak John terhadap karyawannya. Jadi buat kalian yang mau tahu kebaikan Pak John apalagi, itu banyak banget. Gak cukup kalau dijelasin satu-satu. Seperti biasa, pro dan kontra. Di mata yang pro akan beranggapan bahwa gokil karyawannya, para karyawannya turun tangan langsung untuk memperbaiki citra bosnya gitu, yang diduga dirusak oleh mantan karyawannya gitu kan. Tapi buat yang kontra akan beranggapan bahwa wah, it's time to gitu, waktunya untuk menjilat gitu kan. Ikut memperbaiki. Ya balik lagi, pro kontra selalu ada gitu. Kalau Mamang pro sama siapa? Mamang pro sama soda kering. Karena soda kering sudah menjadi supplier langganan of the Brew gitu lah ya di TikTok. Sekarang daripada kita pusing-pusing tinggal nunggu kelanjutannya, apakah bertemu, kan harusnya biar enak ya dipertemukan langsung nih ya. Sama mantan karyawan tuh Bang John tuh. Jelasin lu sakit hatinya kenapa sebenarnya gitu, sampai akhirnya buka suara seperti ini gitu. Nah, kita tinggal tunggu kelanjutannya lah. Sekarang kita mending ke hiburan aja Nyo. Luncur. Cus. Kita buka dengan hiburan dari Lutfi Agizel yang tidak lagi melaporkan Anjay, tapi melaporkan konten kreator mandi lumpur yang katanya siap-siap diciduk. Apakah ditanggapi laporannya? Ceki people. Play. Mandi lumpur, perusak bangsa, siap-siap diciduk. Organisir, dimanfaatkan dan viral. Bahkan omsetnya melebihi pekerja-pekerja di Jakarta. Menurut hal yang saya terima, mereka semuanya mendapatkan uang sampai dengan 32 juta sampai dengan 1 miliar yang dibagikan di sosial medianya mereka masing-masing. Tapi bukan masalah sektor uangnya, tapi generasi kita selanjutnya mau dibawa kemana.
apakah kita dididik untuk menjadi pengemis online dengan versi mengemis dibalut dengan sosial media? Tentunya saya sebagai digital content creator miris sekali, yang dimana akhirnya nanti bisa jadi orang-orang membuat digital content creator di quote on quote menjadi pengemis gift. Apa harus gue ikutin kayak gitu? Kalau emang gue ikutin kayak gitu dan tidak ada pindananya, gue akan menyeterukan itu. Tapi bagi saya itu melanggar pidana. Setelah tadi kita konsultasikan di PMJ Polda Metro Jaya, kita bawa ke kriminal krimsus, ternyata secara UU ITE itu tidak masuk dan tidak ada aturannya. Sekali lagi, ini juga harus digarisbawahi oleh DPR, Kominfo dan Kemensos bahwa melalui UU ITE tidak bisa menjerat pengemis online. Tapi saat kita masuk ke krimsus melalui pasal 504 KUHP menerangkan bahwa pengemis di frase pengemis umum, tapi mereka membalutnya dengan cara sosial media. Nah, ini sebuah tricky. Bagi saya kalau ini tidak kita potong, akhirnya nanti pengemis-pengemis cari titik aman supaya nggak diciduk, mereka ngemisnya di online. Nah, ini menjadi problematika kita di pemuda-pemuda, bahkan nanti teman dari kepemudaan, ini ada 2 ormas yang berbeda, merasa sama bahwa kalau ini tidak di stop dan tidak direvisi undang-undang ITE-nya, maka nanti kita semuanya melakukan pengemisan supaya tidak diciduk melalui KUHP 504 umum, kita lakukannya dengan cara online. Selama tidak ada revisi UITE-nya, tidak bisa juga masuk ITE. Bahkan itu dibenarkan oleh Kominfo. Presiden Kominfo sudah menyatakan bahwa beritanya mana? Menyatakan bahwa Kominfo tidak bisa dijerat. Tidak bisa dijerat dengan UITE. Itu Kominfo sendiri menyatakan. Karena memang tidak ada UITE-nya, tapi KUHP-nya masuk. Delik aduannya KUHP 504, 505 masuk. Nah, untuk secara pasal nanti bisa dijelaskan. Terlapornya siapa, Bang? Terlapornya ada, kita beberapa konten yang kita laporkan. Beberapa konten termasuk yang di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ya. Ada beberapa yang memang kita lihat aktivitasnya serupa dengan yang ada di NTB saat ini yang lagi viral. Nah, yang NTB menjadi booster bahwa ternyata daerah-daerah lain menjamur dan omsetnya mereka menghasilkan. Itu yang kita khawatirkan. Gimana ya? Sulit juga sih. Akan ada pro dan kontra. Yang kontra bukan karena dia setuju sama mandi lumpur ya, tapi karena dia nggak suka sama Lutfi Agizal ya. Pasti akan beranggapan berpikir kayak ayolah bang, itu lu aja sirik gitu, lu nggak rame gitu kan. Yang pro akan setuju, cuma balik lagi akan sulit sepertinya Nyo, karena tidak ada pihak yang dirugikan menurut Mamang ya. Iya. Sebenarnya kuncinya itu yang nge-give, yang punya kapasitas atau kemampuan untuk nge-give, nah itu yang diedukasi untuk stop gitu ya. Stop. Tapi balik lagi, mereka akan mikir ya ini uang gua, terserah gua mau ngasih siapa gitu. Akan sulit gitu. Karena si Mas Sultan Intan of the mandi orang tua people, dia itu kan beranggapan bahwa ini challenge. Yes, memang challenge gitu. Ada yang menyanggupi 1 koin dia akan guyur, cuma dibalut dengan bungkusan IBA, yaitu dengan menggunakan orang tua gitu kan. Nah, masalahnya yang bisa dijadikan sebagai korban ini kan ya berarti si orang tua ini. Nah, orang tua ininya pun datang sukarela itu Sinyo yang menurut Mamang, anjir ini agak sulit untuk di-stop. Mau nggak mau cara nyetopnya yaitu digunting soal keuntungan di situ. Kenapa masih banyak yang jadi pengemis di jalan? Karena info dari mulut ke mulut antar pengemis gitu kan. Ya menguntungkan ini bro gitu kan. Karena ada yang ngasih kayak crowdfunding buat 1 orang gitu. Ya 2.000 gitu kan. Cuman berapa kalau 10.000 orang yang ngasih 2.000, 200 juta juga gitu. 20 juta juga gitu kan. Balik lagi kan. Untuk perorangannya mungkin ya gue cuma ngasih 1 koin gitu kan. Tapi yang nonton 10.000 orang, 10.000 koin juga kalau per orangnya cuma 1. Sedangkan ini nggak cuma 1 koin kan. Jadi kalau dilaporin kayak apa agak gimana ya? Jadi point of view orang-orang di daerah sana melihat kayak anjir nih pahlawan. Gua kan menganggap si Sultan ini pahlawan gitu yang bisa membantu ngelunasin pinjol gitu. Padahal lu kalau ngutang ya lu pikirin cara bayarnya gitu kan. Nanti yang ada dapat stigma negatif gini, ini apaan sih ini kepolisian gitu. Cuman kan
balik lagi Mang, kayak misalnya tuh ada yang komen kan dari Lulu Arisdianto. Sikat. Menurutku disosialisasi dulu, jangan sedikit-sedikit dilaporkan karena kepintaran antar pemuda tidak sama. Aku setuju, cuman kan maksudnya kalau kayak Sultan Akhir kemarin itu dia udah diperingatin gitu loh sama dia Bang udah sosialisasi berkali-kali. Iya, berarti misalnya kalau untuk kayak gitu wajar gitu loh. Itu udah harusnya yang lain juga tahu dari situ gitu loh, yang punya konten serupa itu harusnya udah tahu dari situ. Masa ya gua nggak dikasih sosialisasi ini nggak apa-apa lah gua lanjut kan, ya itu maksudnya itu logika aja gitu loh. Tahu nggak kuncinya tuh sebenarnya dari TikTok sama dari penyawer sih. Ya. Selain dari platformnya gitu kan yang bikin rules langsung aja community guideline-nya kan dilarang live streaming begini gitu kan. Jelas selesai. Sama dari ininya yang nyawernya gitu. Ketika yang nyawernya tidak ada, ya konten kreator akan mikir lagi gitu ya, konten kreator yang fokus ke saweran ya kan mikir lagi gimana caranya nih ya gitu kan. Dan kemarin juga ada ternyata yang lebih ramah dan lebih ramah lingkungan dan lebih banyak sawerannya. Apa? Maknya mandi bola tapi iya lucu-lucuan gitu. Pas mama lihat rame juga ini yang nonton ya. Ya udah gitu kan, satu koin mandi dingin tapi mandi bolanya gitu kan. Mungkin bisa diganti bolanya jadi tahu bulat gitu ya, we never know gitu kan. Jadi gurih gitu kan. Iya. Kuncinya di yang nyawer ini menurut Mamang loh ya gitu kan. Jadi kalau untuk sosialisasi udah di kemarin waktu lewat pagi-pagi ambiar ya Mang ya. Banyak dari TV, dari konten kreator lainnya di stitch segala macam itu kan di komen udah banyak banget sosialisasi itu. Tergantung dari yang konten kreatornya aja sih. Karena itu logika sederhana sih ketika gue mencoba suatu pekerjaan dapat 20 juta gitu kan, terus disuruh ya lu kerja yang normal aja cuman berapa juta sebulan ya akan berpikir pasti gitu kan. Standar itu logika standar gitu ya. Mending kita ke next aja Nyo. Next. Nyo, ada reaksi netizen ya dengan viralnya live mandi lumpur ya dari Soda Kering of the Brew. Ceki people. Play. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masih diberikan raga dan fisik oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk mencari rezeki dengan cara yang halal. Jadi nggak perlulah untuk mandi lumpur dengan memanfaatkan orang tua untuk mengharapkan iba untuk mendapatkan poin. Jadi semangat buat teman-teman di luar sana karena kita masih diberikan fisik yang sempurna untuk mencari rezeki yang halal. Semangat, terima kasih. Aku pikir ya nggak salah sih dia bilang fisik yang sempurna sih, ya nggak salah. Bro pakai sweater pink. Enggak, aku malah mikirnya gini. Lu ngapain sih anjing begitu pakai posisi kobra biar apa sih anjir? Kita baru iba anjir kayak gokil bener parah emang yang mandi lumpur ini masnya, mohon maaf ada kekurangan tetap tegar gitu kan. Dan yang dia bilang jangan ngejual iba, jangan ya memang ada kekurangan gitu, kalian yang masih lengkap endingnya berdiri. Enggak, ngapain sih posisi kobra, lu stretching pinggang, lagi sakit pinggang apa gimana di luar sana karena kita masih diberikan fisik yang sempurna untuk mencari rezeki yang halal. Semangat, terima kasih. Soda Kering kampret juga. Ini apa? Sepertinya ada yang tidak menonton sampai habis Mang. Emot sedih. Kebiasaan namanya netizen ini, yang atasnya sih Ozora 35P nonton sampai habis sih, makanya dia berkomen anjim gitu lah ya. Tolonglah. Tapi setuju jangan ngejual iba gitu. Iya. Tolonglah ya. Sebenarnya kan yang bikin kalau di realnya ya, yang bikin kita ngasih ke pengemis karena iba gitu kan, ngelihat kasihan dia bawa anak kecil gitu ya, standar gitu jual iba gitu kan. Tolonglah. Nextnya Nyo. Next. Ini Nyo. Yes. Katanya customernya nggak ngerti rulesnya nih, jadi berantem beneran, adu mulut beneran sama Karen yang ada di sananya nih. Ceki people. Play. Dulu temen gua lama udah pulang. Udah pulang, ada mekanik di sini. Ada mekanik di sini. Udah sini nggak ada konsep kayak gitu. Nggak ada. Udah bayar kan? Ya udah bayar, udah balik. Ya udah. Ini pulang. Jadi sama harus viralin nih. Viralin. Jangan kasih panggung. Woi, cewek lu malu, kok cewek lu malu. Berapa? I don't fucking care. Mau berapa? Dulu
Ini sih kayaknya fix beneran yo. Iya. Karena pengunjung yang lainnya pun ikut nyorakin si mas-mas ini gitu. Balik lagi mas-masnya inilah Nyo yang kita sebenarnya kemarin agak khawatirkan juga ini, kira-kira kalau orang yang datang tapi nggak ngerti rulesnya gimana ya gitu ya, kayak gini gitu. Norak, masnya norak blok gitu ya. Dan aku juga baru tahu Mang, ternyata sebenarnya dari pihak resto nih, dari Kairans Dinernya, kalau misalnya ada yang kayak gitu, itu berhak ngusir gitu. Makanya dia disuruh pulang kan. Itu berhak karena udah ada aturannya gimana. Pokoknya segala macam. Kalau term and conditionnya ya. Iya, kalau misalnya nggak sesuai nih, kalau misalnya menyalahi aturannya itu, mereka boleh ngusir gitu ya. Seperti ini ya, untung udah bayar ngusir norak. Tapi ini pengunjung yang lain juga nyorakin nih. Ada konsep kayak gitu nggak ada. Kan udah bayar kan? Ya udah bayar udah balik. Ya udah. Ini pulang. Jadi sama harus viralin nih. Nih. Itu mana katanya dia sama ceweknya lagi ya. Gimana anjir ceritanya disorakin satu restoran gitu. Malu kan. Anjir. Kan kayaknya kayak gini nih, lu mau ke Kairans Diner tuh mau tujuannya pasti mau menikmati vibe yang berbeda dari restoran pada umumnya. Rulesnya ada gitu kan, rulesnya ada. Lu tinggal datang baca nih rulesnya nih. Sadar diri nih mas nih, biar enak frame-nya kasih masnya aja nih. Mana nih, sanggup nggak gitu. Kalau sekiranya lu, wah saya tidak sanggup dengan rulesnya, nggak usah datang, mending ke Bahari aja. Atau gitu kan. enggak, ceweknya yang ayo ke sana yang gitu. Si cowoknya kayak apaan sih di sana? Ayo pokoknya ke sana aja gitu mungkin. Ceweknya, Anda udah tahu sekiranya nih mas-mas Anda ini tidak menyanggupi rulesnya Kairans Diner. Anda udah metongkrongan aja gitu, mana anak kantor Anda gitu, nggak usah ajak mas-masnya. Kalau seperti ini kan jadinya malu gitu, tolong malu. Sama kalau dilihat tadi pas waktu awalnya kan udah diteriakin kan, terus mungkin si masnya masih ngel, akhirnya si mbaknya kayak ngomong pelan gitu kan, udah lu pulang aja gitu kan, kalau nggak salah kan. Tapi masnya kayak tetap mengotot, akhirnya udah gitu, akhirnya gitu lagi, kenceng lagi si mbaknya. Udah disuruh pelan-pelan gitu kayaknya. Orang buat menikmati dijudesin saat dilayani oleh pelayan-pelayan resto ya. Bukan buat adu mekanik, Mas. Hei, pulang udah bayar, udah pulang gitu lah ya. Awalnya gimana kita nggak tahu sejujurnya awalnya gimana ya. Tapi yang jelas ini udah ada keramaian, ada apa nih rame-rame nih? Ternyata ada mas-mas yang tidak tahu rules Kairans Diner gitu, udahlah. Jadilah disuruh pulang. Udah sini aja sama mamang ke warteg Bahari di mana makanan tinggal di touch ini centing jadi 15.000, 20.000 beres ya enggak? Beres. Sekarang kita akan nextnya ke idola kita Nyo. Siapa tuh? Meluncur. Cus. Respect, salam hormat dulu. Harus hormat kita. Hormat. Nah gitu kamu para ini Sultan kita, of the calon anggota dewan yang sekarang kok mamang lihat lagi rajin ngepost tanpa alma mater ya. Apakah tidak ada partai yang mau menerima dia semuanya gitu? Tidak mungkin sepertinya. Wong ketua dari segala ketua gitu kan. Pemimpin dari segala pemimpin, Firdaus Oyobo of the Braille. Di sini Firdaus mencoba bikin konten ya. Nanti kita lihat kayak gimana. Mamang sih ngelihatnya ya malu gitu. Tapi kita lihat aja cegi-cegi people. Play. Bang, saya mau nanya bang, kalau ketua organisasi pemuda abang? Ya iyalah, ketua organisasi pemuda ya saya lah, siapa lagi? Ketuanya wartawan, abang juga dong? Ya iyalah, wartawan semuanya ketuanya ya saya. Lah kan saya pemimpinnya. Saya kan jurnalis sudah lama. Terus ketua organisasi abang juga? Ya jelas saya dong. Kamu lihat dong muka saya. Serem nggak? Serem kan? Ketuanya pengacara dukun abang juga? Ya iyalah. Jangankan pengacaranya, dukunnya aja saya ketuanya. Semuanya saya. Gimana? Emang kamu belum tahu? Terus abang megang ormas juga katanya? Ya ormas ya abang juga lah. Ormas itu kan kudu galak, nggak boleh setengah-setengah. Ya abang lah, kalau abang bukan ketuanya mana bisa. Lah semuanya abang. Berarti ketua Persatuan Waria abang juga?
Ya enggak lah. Masa abang yang gagah begini jadi ketua waria, kamu yang bener aja. Kan itu kan ada organisasinya sendiri. Lihat muka orang dong. Oh. Ya udahlah bang. Makasih wawancaranya bang. Bingung gue semuanya ketua. Aku tapi setuju sih kalau dia kayak gini nih, karena dia kayak ngerosting dirinya sendiri kan. Iya lebih lucu. Cuman aku gemes aja. Kan banyak di YouTube tutorial cara mengedit satu scene tuh. Mak Betty yang sering main kayak gini tuh. Iya kan. Jadi ada dead area tuh di trim gitu biar gak delay. Bang, abang ketua ini ya? Logikanya kalau ngobrol kan ya langsung. Iya, sedelay-delaynya tuh berapa second, nggak nyampe 1 second kayak nyonya ketua ini ya? Iya. Nah, ada gitu nih, ketua ini ya? Terus tag ke gambar berikutnya. Oh iya, saya gemes pengen di trim gitu dia editingnya tuh di trim. Dia lagi belajar mah. Iya nyo, nggak apa-apa. Keren Daus daripada rusuh-rusuh. Iya, kayak gini deh didukung nggak apa-apa dah. Daus OTW konten kreator ya. Yo, walaupun dia pinter sih di sini dia ngangkat case yang hype kan, kemarin ini sempat hype juga kan yang soal apa namanya dia semuanya ketua. Dia jadi ketua gitu. Tapi lucu, cuman tolong lah ya di tutorial gitu ya. Di YouTube gitu. Dicari cara bikin scene satu, pokoknya apa gitu, lupa ngomongnya Mamang. Pokoknya ngerti lah gitu. Delaynya ditipisin tuh biar nggak terlalu lebar dead area gitu ya. Terus, tapi ya. tuh Mang ada komen dari Martabak Telur. Boleh disikat. Jangan dimatikan dulu ya Tuhan, kami masih butuh hiburan. Makanya nih, Mamang juga happy nih. Wah, Daus sudah mulai berkonten ria nih. Menarik sekali karena dia satu-satunya orang yang wadidau, enggak cuma salah satunya orang wadidau yang di roasting gitu, nggak ngambek gitu kan. Enak jadinya. Iya, mending bikin konten kayak gitu udah Daus nggak apa-apa dah. Nggak daripada apa-apa. yang kemarin-kemarin gitu ya. Mending kita langsung ke nextnya nih. Next. Masih dengan Daus Ciki People bikin konten. Daus di konten kreator. Sepertinya dia udah disponsori oleh partai atau istrinya ya, dikasih kuota nih 10 giga, makanya dia wah puas-puasin nih konten nih gitu. Ciki People. Play. Awas. Jangan dikasih panggung, yang kasih panggung. Tadi ikut viral. Mukelo. Gua terkenal. Ya. Sebelum gua keluar dari dunia ini, tau gak lo? Ari gue aja udah terkenal, ari gue. Jangankan gue nya, ari gue terkenal. Gue main film dari tahun 90-an. Apa yang gue omongin semuanya viral. Tapi gue nggak mau ngendos. Orang minta endorse sama gue, nggak mau gue. Karena orang nggak ada yang mampu bayar gue. Tapi waktu itu ada Cozy Pots tuh. Iya. Ada endorse katanya nggak mampu. Lebih ke nggak mampu menahan image brandnya sih. Brandnya yang, aduh nanti aku malu brandnya gitu. Tapi aku ngenyo di video sebelumnya sama yang ini, Daus bikin satu ciri khas setiap ending. Iya. Iya nggak? Di sini nih, enggak nih. Yoi. Terus di yang sebelumnya, di sini nih. Bang, lihat muka orang dong. Ini nih. Tuh. Iya. Dia lagi pengen bikin style kayak gitu. Gitu, style Daus. Tengil ya. Bocah tengil ya, biasanya kayak gitu ya. Lebih ke bocah ingusan gitu. Tolong lah ya Daus. Tapi nggak apa-apa, setuju Daus jadi konten kreator karena kita jadi nggak akan takut kekurangan bahan gitu ya. Bahan untuk refreshing gitu, bahan untuk yang kayak kita makin bersyukur gitu. Ya jadi bersyukur dong kayak untung kita nggak kayak gitu ya. Gitu masih waras kita ya. Jadi banyak bahan-bahan referensi buat nakut-nakutin ponakan gitu. Yang kalau misalkan malas makan sayur nih, nanti kamu kalau malas makan sayur jadi kayak gini nih gitu kan. Jadi kayak oh iya aku makan sayur gitu. Banyak. Tapi ada yang nggak mau kalah dari Daus. Apa tuh? Mantan partnernya. Oh, Gus Musi. Meluncur. Cus. Kemarin bikin video klip. Terus kepergok apa namanya mungut lontong buat masukin ke ini kan, ke berkat ya, nyomot lontong. Sekarang Gus Musi kepalanya kejedot atap. Aku kayak gimana ya? Yang dikontenin tentang dia tuh kayak yang normal aja gitu. Kok bisa gitu pas kerekam? Aku curiga di setting, coba gimana ceritanya Kak? Bikin konten itu apa? Kejedot atap, iya gimana ya? Coba cek People nih. Viral Gus Messi kepalanya kejedot atap. Mohon maaf Bapak yang merekam pakai handphonenya Gus Messi, dilap dulu pakai tisu ya.
Kameranya nge-wash Bapak, jadi sayang gitu. Jadi kayak kesannya ini lagi di alam mana gitu ya, mengkilap-mengkilap begitu ya, shing, penuh dengan sinar. Ini nggak tahu efek, nggak tahu kameranya belum dilap. Kalau Mamang kayak gini, kameranya biasanya banyak sidik jari tangan, belum dilap. Kena minyak ya. Iya, kena nyimak jadinya nge-wash gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Udah jadi Bang. Viral Gus We. Oh, kejerutnya nggak kencang sih. Nggak Tapi itu kencang. beneran apa settingan sih Nyo? Kayaknya beneran sih. Tapi memang salfok gila Gus Susi kayak Anji Drive gitu. Oh ganteng banget dia di sini ya, nggak pakai kacamata ya. Ganteng. Ini pakai efek apa nge-wash beneran ya Nyo? Kayaknya sih pakai filter Messi ditambah. kepalanya kejedut atap. Tuh. Iya, pakai filter kayaknya ditambah kameranya belum dilap. Heeh. Udah jadi Bang. Viral Ya bisa kita lihat ya Gus Susi sama Firdaus sepertinya udah pecah kongsi ya, masing-masing menjadi konten kreator. Padahal kalau mereka mereka tuh hype ketika mereka bersatu. Iya, tapi ya nggak tahu mungkin ada perbedaan visi misi gitu, tujuan hidup atau permasalahan ide gitu yang akhirnya bisa kita lihat sendiri di sini mereka udah mulai masing-masing ya. Iya, berkonten masing-masing gitu ya. Mungkin kalau berdua jadi cuannya dibagi dua gitu Iya, kali. bisa jadi. Tapi kan ya adalah itu mungkin pilihan dia. Mama nggak bisa paksakan juga. Yang jelas kalau Daus akan full di konten kreator dan Gus Susi akan full di konten kreator, itu akan menarik buat kita, menguntungkan buat kita juga. Iya. Habis ya. Sekarang kita nextnya ke Say Thanks Super Thanks. Untuk masalah yang tadi kita akan tunggu aja nanti kelanjutannya. Oke. Meluncur. Nyo. Ya. Nyo. Ya. Openingnya super thanks-nya. Oi. Terima kasih kepada para Sultan Satu yang sudah memberikan super thanks kepada kita berdua dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di komen di bawahnya. Terima kasih. Yang pertama langsung gak usah pakai lama. Dari Agung Budiantoro. That's right. Hadir Nyomang Olis Inhere bersama 2 tapi mangkok Cap ayam jago. Selamat bermalam Senin dan selamat berhari libur bagi yang lagi liburan. Salam-salam buat semua Santuy People dimanapun berada. Salam anak rantau pejuang devisa Indonesia. Semangat mengarungi masa depan. Fighting. Oke, mantap. Terima kasih Agung Budiantoro. Next ya ada dari Ardiarini. Baru lihat nih Mamang nih kayaknya nih. Salam sehat, salam semangat Bang Agung. Numpang nimbrung telat hadir. Gak terasa udah mau Senin lagi. Iya semalam sih bener. Siap-siap fight lagi. Ngumpulin semangat buat besok sambil mantengin Nyomang. Makasih Bang, sukses selalu buat Nyomang. Sehat-sehat ya Nyomang. Biar tetap bisa nemenin Santuy People dimanapun berada. Keep sukses. Amin. Ini udah lama cuman baru muncul di Setting Super Thanks gitu kan. Nextnya ada dari Jonathan Witri. Johanna Witri. Nuhun Bang Agung numpang nyapa Nyomang Always Inhere, semoga sehat selalu. Sehat selalu juga. Selalu cari channel ini kalau ada misu-misu yang seru dan jangan skip iklan ya. Ih, hau. Neng of the Yati. Numpang masuk TV ya Mas Agung, mudah-mudahan rezeki makin lancar. Perut Mamang kayak bapak-bapak. Udah cuma mau komentarin perut Mamang doang. Kan dia sudah bapak-bapak. Mamang memang sudah bapak-bapak ya perutnya kan? mukanya doang muda, perutnya bapak-bapak. Tolonglah. Periandista izin meramaikan Bang Agung. Kalau beneran gitu kayak zaman Binomo aja ya. Jujur memang kalau saya suka kurang percaya kalau yang kaya-kaya tapi yang ditarik untuk kerja yang viral doang. Terus jarang banget orang kaya selalu bilang saya kaya itu jarang banget. Coba aja Arafi, santai aja cara ngomongnya. Dan jarang spill kekayaan di suatu aset. Tapi nggak tahu sih, nyimak aja. Aduh jangan terang-terangan banget. Aduh jangan terang-terangan banget. Kita kan bermain halus aja gitu kan, bermain netral gitu. Parah sih. Tapi setuju. Next ya, Ricky Abdurrahman. Kak Alfia Kalvia nggak ada maksudnya? Apa karena nggak ada notif? Saya nggak ada notif. Aduh kalau orang kayak mendadak teh suka aneh-aneh. Kata nggak tahu memang suka aneh-aneh gitu mungkin ya. Sekelas selada Shopee toko Pakdia gitu. Oh sekelas ya lah ada Shopee Tokopedia bakar uangnya minta ampun buat diskon iklan dan ongkir sekalinya pihak MP. Mulai nyari untung, seller dan buyer berasa dirugiin, voucher belanja jadi susah dicari. Jadi jumlah pembeli dan penjualnya jadi nyusut. Gua tahu kemana
Oh, dia tahu karena dia ini kan owner online shop. Setahun ke belakang ini pusing Mang online shop mah. Itu yang ku bilang kalau memang startup. Makanya aku tanya udah ada keuntungan belum? Kalau belum, kemungkinan startup. Kalau startup mau berapa lama tahan bakar duitnya gitu. Karena ini pas banget. Banyak kan startup tuh yang kelihatan ya e-commerce itu. Bener pas banget. Ricky Abdurrahman setuju pisan. Agung Budiantoro respon lagi. G. Sikat. Sami sedulur santuy people S4 buat kalian semuanya. Mantap. Ini ada dari Kahakotiem. Dari isu JLBF. Kita belajar bahwa berbuat baiklah tanpa perlu orang tahu. Yes. Orang ikhlas tak akan pernah bilang saya ikhlas, dan orang baik malah sering bilang saya ini orang yang buruk. Yes. Gitu kali ya. Ya emang mending gelo kayak Mamang dan kalemnya kayak Nyonyo Cie. Nyonyo kalem. Iya Nyonyo kalem. Karena balik lagi yang Mamang bilang ada dua kemungkinan. Pertama memang dia membutuhkan brandingan itu. Yang kedua adalah untuk flexing. Kalau yang di record di kontenin gitu ada dua kalau menurut Mamang ya kebutuhannya gitu. Atau untuk didokumentasikan gitu ya. Ya gitulah, bingung lah. Nextnya Henry Daniel Api Pudin izin ikutin Mang Agung, katanya permisi nggak mau komen karena video-video ke video-videonya Mang mau nawarin kopi aja, ini mah ke semuanya. Oh mau nawarin kopi tuh mungkin Santuy People tuh bisa dilanjut di sini tuh yang doyan ngopi. Kita doyan ngopi tapi kebetulan lagi dapat stok kopinya banyak banget nih buat 2 bulan ke depan ya. Nextnya Meonyan yang baru kelihatan lagi. Numpang ngeluarin pendapat pribadi ya kakak. Terkait Om J ini ikut kawal tipis-tipis aja. Mantap. Dari awal memang gak terlalu srek sama si Om satu ini. Tapi bukan berarti gak suka juga. Cara dia muncul di berita-berita viral kayak yang Aji Mumpung promosain nama. Tapi gak tahu juga sih, mungkin dia memang tulus bantu orang-orang. Kalau gitu ya syukur banget. Cuman kalau memang ternyata di depan kamera dan belakang kamera berbeda jomplang banget, hati-hati aja Om. Apa yang Om tuai adalah apa yang Om tabur. Kalau soal cara dia sampai di titik sekarang kayak dalam waktu singkat, no comment. Itu perjalanan hidup dia. Kita nggak tahu apa yang udah dia lalui. Yes. Setuju kalau untuk masalah perjalanan hidup nggak dikomenin sih kan. Makanya kemarin lebih banyak berat juga ke arah penyebabnya sih bisa akhirnya muncul kayak gitu gitu kan. Nextnya Yusniar Nurfadila hadir nyomang, akhirnya Lord Daus muncul lagi gara-gara Lord Daus Gus Irfan tobat jadi dukun dan memilih cari uang di YouTube. Bener. Berarti Daus bisa dibilang dia membuat paranormal jadi tobat kali ya. Bisa. Iya nggak? Jindan jadi konten kreator, dagang sepatu, endorse vape gitu. Udah nggak kebal-kebalan lagi. Mungkin dia tahu cuannya lebih gede gitu kan. Next ada Tuan Nugroho. Terima kasih ya untuk buat Bang Agung Budiantoro. No komen lah kalau masalah tentang Bos John LBF. Bang John. Oh iya tentang Bang John LBF. Pas ada Firdaus Oyobobo bilang OKB bilang kakek buyutnya bayarin negara. Berkuar-kuar masa bodoh ah. Kalau Firdaus Oyobobo emang sultan daripada berkuar-kuar terus, mending Firdaus Oyobobo ke Bank Dunia IMF lo lunasin deh utang negara ini, baru Firdaus Oyobobo berkuar-kuar jadi pengen pinjam kata-kata mutiara Nyonyo nih. Firdaus Oyobobo lolot ada Nyomang. Segitu aja deh buat Firdaus Oyobobo. Makin blok aja nih, maaf ya Nyomang dan Bang Agung Budiantoro kalau komentar gue terlalu panjang nih, jadinya saya salam S3P. Salam sehat Santuy People. Ada baru lagi S3P. Next ada dari Fatur Janul, Nyomang kapan-kapan nanti ke Banjarmasin. Boleh dikondisikan nanti ya kalau ada waktu ada rezeki ya. Anya Arya Geraldine, kebacanya Anya mulu. Buset, dari pemungut bendera lomba burung waktu 2 tahun jadi miliarder. Syok gitu. Cuman ya gimana gitu kan. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu, bingung juga beneran apa enggaknya gitu kan. Tapi ya udahlah, Chandra Gotama gitu. Asik dapat angpau nih dari saudara-saudara. Lumayan lah nyambung hidup sampai gajian ya. Mungkin seketat-ketatnya rules kantor sih kalau udah sampai motong gaji sih udah ngancem bakul nasi, mending gak usah deh. Bikin stres aja karyawannya, bukan bikin kesejahteraannya naik. Betul. Udah gitu aja deh Nyomang. Mau nikmatin cuti bersama nih, besok libur kan. Hari ini maksudnya mungkin ya. Peace Santuy People, salam perdamai ya. Kalau misalkan ada opsi untuk memilih, begitu tahu rules ya apa-apa dikit-dikit salah potong gaji, mending kalau ada kesempatan lain ya sikat di tempat lain aja gitu kan. Ngeri deg-degan juga urusannya dapur ini mah Abdurrahman tetap semangat mengharungi cabaran walau di mana. Apa sih anjing, bingung Mama. Mengharungi cabaran tuh apa? Gak tahu. Oke.
Abdurrahman tolong jelaskan ya. Iya, sekalinya Andi panjang Jukis. begitu ya. Malam Bang Agung numpang Nokia and absen. Saya sih cuma ojol aja, nggak paham dunia bisnis atau entertainment. Sama kayak Mamang, saya cuma ikut komen goblok-goblogan aja sih. Tetap setiap orang punya kepentingan masing-masing, makanya nggak ada yang sempurna dan jangan terlalu berharap sama manusia, sewajar aja guys. Cakep. Kalau kayak Bang John saya suka tapi tidak fanatik. Dan saya ada kurang suka juga, terlepas mau dia pencitraan ataupun selama dia mau menolong para netizen kayak Tiko dan Citra, itu sudah cukup mewakili aspirasi santuy people. Iya. Kalau kurang sukanya kayak Bang John malah kasih kesempatan kerja buat cowok yang viral bikin nenek mandi, agak kurang tepat karena merubah mindset atau pemikiran orang itu nggak semudah, soalnya kayak cowok itu udah ketagihan ngemis online karena dia itu pinginnya instan. Bisa dapat cuan walau mengkesampingkan moral dan adab, intinya ya. Betul. Great job, great responsibility. Anjir, mirip-mirip quotesnya Peter Parker ya, Uncle Ben ya. Calvia Lom Nongol lagi sibuk bongkar ampau kayaknya. Waktu dan tempat, terima kasih Bang Agung, sehat dan lancar selalu rezekinya, amin. Buat nyomang konten suka aku sekali break dulu ya, jangan emosi dulu. Lihat Rosie and Wagner. Oh ini partner Jumadin partner, tapi tetap dikawal ya Mang sampai endingnya. Yes. Besok kayaknya Iya besok Selasa atau Rabu gitu. Tapi aku setuju sama Andi Jukis gitu. Sometimes kayak yang ngefans tuh ngeliat orang-orang yang ngefans terlalu berlebihan gitu kan, jadinya nggak ada yang ngawal gitu kan, nggak ada wasit. Prit, mau udah offset gitu kan. Tapi karena terlalu berlebihan jadinya ngeliatnya kayak bener terus gitu. Setuju. Repal. Numpang komen Bang Agung, menarik pembahasannya nih. Kalau Bang John dibilang pencitraan, yes, sederhana aja. Biasanya orang dermawan tidak memperlihatkan ketika memberi. Tapi kalau dibilang semena-mena kepada karyawannya, itu no. Karena itu tergantung aturan perusahaan dan kita yang menyepakati. Betul. Dan kalau urusan kekayaan Bang John sendiri yang dibilang nggak masuk akal, ya memang sih, kecuali kalau ortu atau pasangannya sultan. Soalnya yang ada di pikiranku, mendirikan 6 perusahaan dalam waktu 2 atau 3 tahun itu modalnya dari mana? Dana PHK, tapi nggak mungkin pinjol kan. Pusing Mang, nanti juga kebuka. Itu sih yang bikin bikin wow-nya tuh. Waktu dia mention 2019 pengangguran, 2022 6 perusahaan kayak gitu kan. Kita ini aja udah bertahun-tahun gitu kan, baru dilirik close the door gitu. Tolonglah. Rusman Wahab numpang masuk TV Mang Agung, jadi penasaran juga sama kinerjanya mantan pegawai Bang John. Asap api gitu kan. Rian Andriana numpang komen Sultan Santuy, terima kasih. Konten ayeuna konten sekarang mah nggak ada komen Mang, yang penting nonton sampai tuntas dan no skip iklan dan pakai wifi. Warkop modal 3.000 bisa puas nonton. Nonton tapi pasti yang ditonton Radio Satu. Oke, wifi warkop modal 3.000. Kopi hitam. Tolonglah, mantap Rian Andriana. Ya. Andika Pandu NR nitip salam gongsi pacai untuk semua tuh dari Andika Pandu, gongsi pacai semuanya. Rian Padilah hadir. Mang, aku sih setuju sama Mamang soal Bang John, karena aku dulu kerja selama 3 tahun, bos aku bisa buka 3 cabang karena ada investor yang naruh duit buat dikembangkan. Selama 2 tahun lebih ngerintis, pas tahun ketiga ada investor, usahanya langsung melejit karena ada suntikan dana. Itu investor ngasih, ibaratnya ngasih kayu buat pembakaran. Iya. Nah pembakaran itu digunain buat apa ya terserah si perusahaan, entah buat cabang lagi, entah mau berusaha ini ya. Jadi itu tidak memungkinkan, tidak menutup kemungkinan lah ya. Jadi bisa dibilang kalau konten ini nolong-nolong itu bisa dimasukin ke kategori ini, budget buat promosi. Buat promosi perusahaannya itu memang ada budgetnya gitu kan. Mungkin ya. Nextnya Salsali. Subscriber baru nih, pertama kali nonton Radio Santuy gara-gara lihat kasus Norma. Ketagihan pula, suka gitu pembawaannya, pakai akal sehat tapi tetap bersantuy ria. Walau kadang ada aja yang bikin emosi, apalagi pas kasus Rosie yang padahal udah digerebek sama tetangga plus bayar denda plus cerai masih kekeh nggak mau ngaku ngewaw sama mantan ibu mertuanya sendiri. Dipikirnya semua netizen itu orang bodoh apa nggak bisa pikir kalau mereka
pasti ada apa-apanya. Semoga makin maju ya channelnya Nyomang sama Teteh. Wish you all the best. Terima kasih. Iya, Nyomang tuh Nyonyo dan Mamang gitu. Ya. Kalau Nyomang sama Teteh yang Tetehnya mana? yang mana? Tapi semoga betah ya buat Sal-Sali sang subscriber Sal-Sali, ya, Sal-Sali. baru, santuy people baru gitu ya. Ya memang sebisa mungkin kita akan tetap akal sehat sama bisa bersantuy ria. Tapi memang akuin kalau untuk urusan Roji kemarin susah. Buat netral tuh kayak sulit Gak gitu bisa, kan. gak bisa. Gak ada celahnya gitu kan. Iya. Karena bisa kita bedah, kita akan cari celahnya ya. Iya. Wah ini nih ada celah plan A. Maksudnya sudut pandang pro kontranya nih gitu kan. Iya. Pas Roji kemarin sulit. Nextnya tukang sound hajatan. Malam Nyomang ke Alvia nih. Kak Alvia kemana nih? Belum absen. Wah Alvia dicariin tuh. Kayaknya Kak Alvia sibuk dengan healingnya. Hahai. Ya sudah deh, kali ini saya menggantikan posisinya Kak Alvia. Bang John LBF ini panutan gue untuk gue pribadi. Tapi kalau memang terbukti iya apa yang di-share oleh salah satu akun Twitter, wah gue kecewa banget sih pastinya kan. Kalau masalah istrinya kelahiran dari konglomerat, kata Bang John dia cerita di salah satu podcast, nggak tahu channel siapa. Katanya dia minta cariin cewek untuk pendamping hidupnya pada saat mamanya sakit dan dia bingung mau ngapain dan dia bilang saya akan nikahin kamu dan bagian kamu bla 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 bla, intinya gitu. Nah dia kerja di salah satu perusahaan terus dipecat saat istrinya hamil, terus minta bantuan ke Pak Sabar untuk minta kerjaan hingga jadi ownernya. Nggak tahu deh sebab awalnya apa hingga jadi owner. Tuh balik lagi kan dia berarti punya koneksi si Pak Sabar itu kan yang beberapa kali in frame itu. Kalau memang berarti berita itu hoax adanya, berarti dia udah mencemarkan nama baik dan itu bisa dilaporin. Betul. Tapi bingung juga sih kalau memang dia bohong kok bisa ada chat kayak gitu. Kalau cuman buat ngada-ngada niat banget sampai bikin WA 2 atau beberapa buat bikin grup dan nama kontak dia dan nama kontak Bang John. Kalau masalah chat itu sih agak itu kayak beneran sih. Iya, tapi sama ini agak susah juga karena harus di screenshot semuanya nih. Jadi ketahuan awal permasalahannya apa sampai muncul seperti itu chatnya gitu. Tapi keren. Setuju sama tukang sound hajatan, bener kan? Kata aku pasti ada faktor apa yang aku duga kan, apa istrinya kaya gitu, ada investor. Nah bisa jadi ditolongin sama Pak Sabar gitu. Si Pak Sabar itu orang yang dibalik perusahaan itu loh. Si pemilik uang, boss of the boss sebenarnya gitu. Si Bang John sebagai frontlinernya gitu, yang untuk apa sih namanya? Bukan humas, apa ya, public relation gitu, yang untuk berkomunikasi. Ya gitulah pokoknya mah pusing anjir. Sampai jadi owner akhirnya. Syarfuni. Iya nih Kak Alvia belum absen nih. Jadi nebeng di sini aja ya buat saran dan kritik Nyomang. Kepada Mamang dan Nyonyo, semoga tetap menjadi Republik Radio Santuy yang tidak pro sana pro sini. Rakyat santuy mah kan tidak ada yang hujat sana sini. Kita di sini netral. Rakyat santuy mah kan penikmat konten dari Radio Santuy. Yang penting kita sama-sama bisa ketawa ketiwi di sini. Amin. Setuju nggak nih sama visi misi rakyat Radio Santuy? Setuju. Justru itu visinya. Kita harus kasih yang lempeng-lempeng gitu kan. Teruntuk tukang sound hajatan, makasih buat sawerannya. Karena kita akan tetap selalu senetral mungkin ya, walaupun ada sudut pandang yang kelihatan kayak wah ini nggak netral atau gimana ya, kita coba senetral mungkin ya. Tapi kita ngaku aja kalau masalah Roji kita nggak bisa tidak netral. Bisa. Sorry. Apalagi Rihanna Ana aja. Nextnya Kokopet TV, izin meramaikan bro. Kalau menurut saya di konten kan banyak. Di konten kan kayak baik, mau gaji karyawan tinggi, tapi kenyataannya nggak sebaik kayak di konten. Terlepas itu perusahaan kalau ownernya baik, mau berbuat salah pasti nggak akan ada potongan. Lagian kalau beneran baik, ngajak kerja orang nggak harus nunggu orang itu viral duluan, pasti ada hubungannya sama wow murah banget gitu. Banyak dugaan-dugaan yang tersebar lah. Ada yang bilang afiliator, ya ada yang dibilang dapat investor gitu, atau wah banyak lah pokoknya. Seru-seru menarik yang seperti ini, menarik nih. Abdurrahman, kalau beritanya itu memang benar kecewa juga sih katanya. Nah ini bener tulisannya di bawah tadi agak bingung. Barberbor emang bener ya? Dulu yang ngebiayain Indonesia itu Sultan-Sultan dari Bima. Perasaan Sultan Jogja juga nyumbangin tanah-tanahnya deh. Isi Barberbor mampir Daus masih didengerin gitu. Gak usah gitulah ya, gak usah, tolonglah. Ricky Abdurrahman aja udah itu. Ricky Abdurrahman udah ya? Ricky belum. Udah di sini. Tuh. Oh udah ya. Iya. Udah ya, Barberbor jadi dengerin Firdaus mah mabok dia mah ngedit aja begitu tadi. Nextnya, nah ini dia yang ditunggu-tunggu. Alfi Agatha, Viana, B, Prilly, Queen.
Selamat pagi Nyomang dan Santu People. Maaf telat nontonnya Nyomang, baru kebangun soalnya kecapean. Jadi aing tadi ketiduran. Kenapa ya setiap orang baik selalu ada aja yang nggak suka, terlepas itu benar atau salah. Tapi Bang Jon udah banyak bantu orang loh. Yes, ini fakta yang bisa dilihat di kontennya ya. Terlepas itu pencitraan atau enggak, tapi banyak yang kebantu kan. Ada kenapa ya banyak yang nyari pansos. Iya, ini setuju. Pencitraan atau enggak, tapi faktanya dikasih duit, dibantu gitu ya. Nextnya ada yuk tongkrongan dibuka lagi. Maaf ya atas keterlambatan pembukaan warung kopi ini. Masih adakah yang nungguin aku? Dan ada dibawa-bawa dicariin. Kecebong masa depan. YouTube komen seperti biasa. Yah si tai nongol lagi dengan skin bibir miringnya. Tolong yang tahu bengkel ketok magic yang bisa benerin bempernya si gemes gua liatnya, pengen nonjok katanya. Gak bisa, mesti dileop tuh apa ya, kena air panas dulu, abis itu ditiup dibentuk ulang gitu kan biar lembek gitu ya. Tolonglah Firdaus. Oke, Fatia Aroy VK. Aku yang singkat nih, agak panjang nih. Sehat selalu Kak Alfi, numpang nebeng lapak geh. Ya udah diwakilin sama Ning Nyonyo Mang. Kalau kayak turunan atau si istri pastinya dirayain lah tuh katanya. Semangat terus Bang J, fokus pada hal yang positif. Karena semakin tinggi pohon semakin kencang angin yang dihadapi. Tuh. Toh karyawan masih banyak yang bertahan dan berpihak pada Anda daripada yang nyinyirin Anda. Firdaus bapak somasi sejuta umat itu mungkin terusik sama peningkatan segi ekonomi atau yang lain dari Gus Irpande Besi ya Mang. Mungkin. Udahlah Bang Pir, kagak usah bawa-bawa nama cucu Sultan. Malu dong bawa nama cucu Sultan dalam opini kehaluan Anda. Kebanyakan minum susu otan. Otan monyet atau susu orang utan gitu maksudnya. Kali ini Mang jadinya curdase luar binasa. Pusing si Firdaus mah. NB, aku sampai bayangin Mang jikalau Mr. J jadi ngerayain pestanya, kan dia jelas mampu sekali menurutku ya. Ini hanya bayangin aja loh Mang, untuk bikin pesta ngundang yang lagi viral-viral nih untuk live show Oji Lato, Gus Irpande Besi sama Haus Tenan, lupa namanya, Gus Samsudin sama Mr. Sutradara Nenek Gayung anjir, diundang-undangin gitu. Dari ketiganya mempraktekkan skill dan keterampilan serta kebodohan yang sudah terbongkar ya. Untuk Bang Pir Oil dan Chief Muna dijadikan sebagai MC aja Mang katanya Maya. Pasti seru deh karena lihat keseringan ngupil, benahin rambut, dan yang satu bilang kalau nggak salah dan Mang takut kepanjangan, mau lanjut ngebayang sambil bobo acik aja tuh Nyomang dan Kak Alfi serta penduduk Santuy People di mana Anda berada. I love you full, pokoknya salam S4 aja. Sehat, semangat, sukses selalu. Amin. Leher Mamang kering. Sikatnya tukang sang hajatan lah baru nongol. Oh iya. Terus nextnya dari Raya Fata, numpang komen ya Kak Alfia, ngakak pas Mamang bilang kalau Gus Musi harusnya bilang lontong ya lontong. Makasih udah mengawali pagiku dengan tertawa. Semoga semua selalu sehat, amin ya. Lontong ya lontong, tapi masukin ke dalam berkat. Art Lombok hadir. Wah baru kemarin saya ingin dan berminat bergabung di Jon LBF, udah ribut aja. Aku setuju kata Nyonyo dan Mamang, coba berjuang di entertainment aja, schedule bisa atur sendiri. Oh ya, schedule bisa atur sendiri buat Nyonyo Mama. Entrepreneur maksudnya, anjir, entertainment mah hiburan. Kaget aku, entertainment entrepreneur, pengusaha gitu, wirausaha. Buat Nyonyo Mamang makin di endorse biar setup Radio Santuy kelihatan rame ya, semisal Scarlett lah, amin. Dan semoga saya Scarlett denger pas dibaca, semoga cepat 1 juta subrek, amin. Kevin Kristonyo, selamat pagi, semangat beraktivitas semua Santuy People yang always in here, dan Sultan Santuy yang kasih waktu dan tempatnya ya, makasih. Kata orang sini minta rela, thanks. Nonton pagi ini seperti biasanya sambil masak, no komen lah, mau gimana pun waktu yang akan menjawab kebenarannya nanti. Mama Tisam Nyomang, ntar deh kalau ada lebih lagi ntar dibagi-bagi ke Nyomang. Lagi ngumpulin uang kembalian belanja. Peace salam santuy. Kagak usah repot-repot, tapi thank you loh. Thank you Perumnas. Ini ada dari atasan Mamang nih ya. Dari Prima Dananjaya nih, atasan Mamang di kantornya, atasan beneran nih. Nyonyo juga kenal karena berapa kali ketemu ya, nongkrong bareng, makan bareng. Kalau ngomongin atasan, saya suka yang warna terang terus bawahannya yang agak gelap. Bukan atasan yang itu, Mas. Pak Bos, atasan saya ya. Ini karena di konten saja nih, karena
kita ini aja ya, Apa? ikrip gitu ya. Makanya saya akrab. berani, kalau atasan yang lain saya tidak berani. Atasan yang dimaksud ini itu maksudnya karyawan sama atasan bosnya John LBF. Mas tolonglah, Mas tolonglah. Baru dibangga-bangga ini atasan Mamang ya. Tapi mungkin Santai People juga ngelihat ini asik kan gitu. Ini udah berapa kali ketemu nongkrong kita. Nextnya Last of the Last dari Lukian. Yes. Oh, itu nggak kebaca, mohon maaf ya, nggak bisa baca. Ini artinya ini nih Happy Chinese New Year. May all you wish be fulfilled. Fulfilled apa naon lah liur. May your happiness be without limit. Saya pernah sikat. Saya pernah kerja di BUMN, masuk pakai absen HP yang harus ada di titik lokasi dengan range kurang lebih 25 meter. Telat 1 menit itu udah dibulatin tepat 1 jam by system dan potongan 100k. Telat 1 jam sudah dianggap tidak masuk 1 hari, potongan 200k. Dapat 1 tahun berjalan naik potongannya jadi 200k. Telat 1 menit dan 300k, telat di atas 1 jam. Pernah dipotong hampir 4 juta karena emang sengaja nggak masuk berminggu-minggu, dan ini ada ceritanya sendiri. Sampai sekarang saya ada bukti potong gaji waktu saya telat atau nggak masuk. Lembur juga tidak diakui, tidak dapat penambahan gaji. Jadi lembur sama dengan loyalitas. Semua pekerjaan ada resiko dan aturan. Kalau melanggar ya siap-siap dapat sanksi. Kalau nggak suka tinggal berhenti kerja. Kasih posisi itu ke orang lain. Karena itu saya sudah resign meski udah jadi karyawan tetap BUMN. Kalau nggak suka dengan peraturan-peraturan baru kantor, ya udah stop aja. Setuju. Jangan mengharap gaji tinggi dengan aturan yang bisa dibuat sendiri. Kerja santai, masuk siang nggak apa-apa, males-malesan dimaklumin. Kalau kayak gitu ya bisa buka usaha sendiri aja, jangan ikut orang atau instansi. Setuju. Aku suka banget. Iya, suka banget komennya, setuju banget. Kayak isi kepala aku tuh, nah ini gitu kan. Iya gitu. Tolonglah. Ya masing-masing Siapa namanya? adalah Lukiun. Mantap. Ya masing-masing pokoknya ada Plus minus ya. ya. Ada plus minus lah pokoknya. Kayak kerja kantoran ada rules, tapi at least bulanannya bisa dibilang ada pasti lah gitu. Ya. Kalau entrepreneur atau wirausaha atau buka usaha sendiri ya schedule bisa diatur sendiri. Mau bangun siang, mau mulai kerja malam atau males-malesan, mau hari ini nggak ngapa-ngapain juga boleh. Tapi ya resikonya ya pendapatannya berkurang gitu. Iya, pendapatannya ya lu sendiri gitu yang menentukan gitu loh. Setuju pisan aja, bikin setuju pisan. Mamang pokoknya Maya di closingnya. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People untuk berkomen-komen. Yes. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Yoi. Nyonya dan Mamang. Dua Mangkok. Cabut dulu dan ciao.